How's your day, mate? Hari ini tuh hari yang indah sebelum hujan. Hari yang indah sebelum hujan. Ya, aku for the listener, this probably sounds weird to you, tapi aku orang yang sangat benci hujan. Benci di tahap bahwa aku bener-bener rage ketika hujan tuh langsung kayak dengar suara tik 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 langsung miso anjing langsung gitu. Kenapa? Basah satu ya. Buat kita pengguna-pengguna motor ini akan tidak menyenangkan. Loh, saat gunain mobil juga nggak nyaman kok. Iya. Karena tiba-tiba semua orang di kota ini ternyata punya mobil. Somehow keluar semua mobilnya. Yang biasanya mereka cuman naik motor ke depan gangnya atau kemanapun yang jadinya nggak terlalu macet. Tiba-tiba keluar semua tuh mobilnya. Syukur kalau kecil mobilnya. Karena mungkin pada saat hujan pun orang tidak mungkin akan yang pakai ojek online ya. Ojek online-nya juga nggak mau. Mobil. Susah ngambil. Iya. Aku setuju. Cuman tadi ada hal yang sedikit lucu waktu aku pas mau kesini. Kenapa tuh? Kebetulan kan cukup baru pas hujan. Oh ya. Aku tuh ngelihat abang paket. Ya. Selama gua nongkrong di sini kayaknya itu kupikir awalnya customer kok repeat banget. Oh ternyata abang paket. Oh ini waktu aku di jalan, aku ngelihat abang paket. Ya aku nggak tahu ya. Oke. Ini mungkin yang terlalu mungkin pay by paket. Oke. Or gimana? Cuman aku ngelihat dia dengan memang bawaannya yang sangat teramat. Menurutku sedikit kurang manusiawi ya. Overload ya. Overload. Aku ingat lagi. Ini tanggal berapa? Oke lah. Ini tanggal yang masih dalam deadline harusnya kalau lu pakai gratis ongkir. Okay. Ini hari terakhir harusnya sampai. Or maybe tomorrow. Oke. Or maybe tomorrow. Berapa hari sih biasanya kalau pakai gratis ongkir tuh? 3 hari? 2-3 hari? 4. Oh 3-4 okay. Tergantung sih. Nah mungkin kalau pas hari biasa 2 atau 3 hari itu sampai. Oh gitu. Yang bikin selalu berbeda adalah tanggal yang sama. Tanggal apa nih? Maksudnya 1, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Kemarin yang barusan 99. Oh, tanggal jadian ya. Kalau dulu di zaman aku kecil situ tanggal jadian ya, tanggal nembak. Kalau enggak, lu ingat enggak? Biasanya ada angkanya sama make a wish. Oh, make a wish. Iya kan. Nah, cuman kalau sekarang enggak. Sekarang make apa? Make self reward. Waduh. Make a shopping day. Make a shopping day ya. Ya. A lot of many people they gonna put in cart. Okay. Pada saat tanggal kembar overall check out. Emang ada apa sih pas di tanggal kembar tuh kenapa enggak? Maksudnya ya beli aja kalau emang pengen gitu. Ini nih orang kayak gini. Orang kayak gini nih yang enggak tahu susahnya dan experience-nya beli online. Gratis ongkir. Oke. Which is hampir semua platform sekarang mulai ngasih nggak sih gratis ongkir? Aku memang nggak sesering itu ya beli online. Tapi kok kayaknya pas lagi beli ada aja tuh gratis ongkirnya. Oh, nggak terlalu juga. Aku nggak tahu aku yang overload atau memang gimana. Cuman yesterday aku mau beli suatu barang dan akhirnya aku minta tolong Mikey. Why you need my help? Oke. Habis. Oh, kayak ada kuota ya. Ya. Dan mungkin pada saat 99 itu di loss. Ya, istilahnya kurang lebihnya kayak gitu lah. Oke, interesting. So, jadi makanya terjadi overload paket lah ya yang tadi dibilang. Iya. Okay. Makanya waktu pas di jalan aku ngelihat nggak make sense deh. Tapi ya kan mereka hanya ya mungkin itu oportunis mereka aja, sifat oportunis mereka ya, namanya ada potongan harga kenapa nggak diambil. Iya benar. Ya bisa aja mereka ngebandingin, oh kalau aku beli di toko offline lebih mahal plus aku bensin plus parkir. Mungkin mereka mikirnya gitu kan. Iya. Cuman banyak orang juga yang menganggapnya ya udahlah, aku 1 bulan udah kerja nih. Oke. Aku udah 1 bulan kerja, bolehlah aku menikmati hasil kerjaku. Even aku nggak mau sebut nama juga, but kamu ya juga memang tahu aku tadi mau mulai pembicaraan dengan kayak apa.
31 paket. Oh, come on. Mungkin jualan. Ini aku lagi coba positive thinking loh ini. Mungkin jualan. Oh iya, berarti dia jualannya sangat teramat random sih. Laris juga sih. 31 hari ada paket terus tuh laris sih. Dan in one day 31 paket. Oh, come on. In 1 month, sorry. Oh, ya. Kalau in 1 day kayaknya tukang paketnya yang benci ya. Nih rumah lagi gue stacking dulu nih. Tapi 31 paket itu selesai dalam mungkin 2 atau 3 hari doang loh, bro. Gila. Iya kan waktu ordernya sama 99. Oke. Oh iya, true. Karena ada penumpukan di tanggal 99-nya itu ya. Iya. Sampai di titik kemarin aku bilang udahlah lama-lama kalau kayak gini ya titip ke sini bayar 2.000 aja udah kayak tukang parkir udah. Tapi mereka tuh beli yang mereka butuh atau gimana sih konsepnya tuh? Karena for me myself, aku beli itu kalau butuh. Jadi that's why kadang aku tuh nggak segitu lamanya nge-decide perbedaan harga 5.000, warna or whatsoever. Aku udah kayak ya aku butuh. Kalau aku masih bandingin harga let's say dari toko 1 ke toko 2 aja, bensin, capek, minum, parkir 2 kali, waktu it's not worth it. Jadi that's why aku kalau misalnya beliin hadiah for my family, itu yang nemenin beli hadiah yang kaget. Udah, emang ngapain masa mau kobrak-abrik nih ketemu? Gini, kalau kamu tanya kayak gitu, case-nya adalah ada orang yang memang oke, ini 1 bulan aku udah bekerja, aku udah capek, ini adalah saat pembalasanku untuk belanja. Oh, balas dendam jatuhnya. Balas dendam atau mungkin self reward. Lebih ke arah aku udah capek nih 1 bulan. Aku bekerja sudah sangat teramat ekstra bla 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 kerasnya. Oh, ini mah self rewardnya buat sugar coating balas dendam sih kalau aku ngelihat kasusnya. Sebetulnya ini jelas balas dendam, tapi supaya enak didengar. Ya, self reward. Self reward. Ya, tapi emang self reward tuh manis banget ya didengarnya. Of course. Aku mau menghargai diriku sendiri dan memberikan hadiah kepada diriku sendiri. Konsep yang salah nggak menurut Koko sendiri? Konsep yang salah atau enggak tergantung apa yang sudah lu lakukan dan what you goal, what you reach. Ya. Sekarang gini, kalau misal even in a 1 month itu you do it something yang crazy, yang benar-benar boom gila, you need to celebrate. Doesn't mind. So berarti kita punya pemahaman yang mirip ya soal self reward bahwa memang itu mereward sesuatu. Iya. If kalau sesuatunya itu ya beneran matters buat kita, beneran pencapaiannya. Berarti kalau aku cuma ngejalanin hariku secara normal, I'm going to work, ke office, clock in jam 8, pulang jam 5, clock in jam 8, pulang jam 5, di tengah ada makan siang ya jam 1. Cuma gitu di repeat selama 31 hari. Perlu nggak ya nge-self reward tuh sebetulnya kira-kira ya? Pasti banyak yang tetap bilang perlu lah ya. Pastilah. Ada orang yang bakalannya bilangnya, ya kan udah capek, gue udah kerja 31 hari, lu gila apa gimana sih, emang gue nggak butuh untuk nyenangin diri gue sendiri atau bla 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 bla. Nyenangin diri gue sendiri. Padahal ya kadang nyenangin diri sendiri tuh nggak harus dalam always bentuk self reward ya. Kalau menurutku pribadi. Iya. You can choose to be happy tanpa harus treat yourself something expensive atau ngebeli dirimu sebuah gift menurutku. That's for us. Yeah. Dan lagi, aku kalau misal aku kayak yang aku kasih contoh tadi. Aku kasih contoh pekerjaan lain deh, jangan pekerjaan yang kantoran deh ya. Nanti kantoran banyak yang tersinggung ya. Yeah. The banker kan. Kayak jadi banker tuh capek tahu. Ya. Kemarin habis ngebahas ibu rumah tangga aja banyak banget yang masuk yang menyerang. Sekarang aku masuk ke yang mungkin gak banyak yang menyerang. Tukang parkir deh. Why? Misal nih tukang parkir dia parkirin dari jam 12 siang tuh. Siang habis dia minum extra jos, makan, minum, ngerokok, dia parkir. Udah dia berhasil nyusun motor dengan sangat rapi. Pulang jam 8 malam. Terus dia ngerasa dirinya patut gitu di self reward cuma gara-gara dia menyusun motor dengan rapi. Oke. Itu kayak tukang paket yang tadi tuh.
misal nggak lagi tanggal kembar, paketnya cuma sedikit, dia berhasil nganter ke rumah-rumah, terus kayak dia, wah gue keren banget sih anjir, gila tukang paket ngantar paket keren gak sih, perlu banget di self reward. That's the concept yang menurutku it's crazy. Itu bukan pencapaian, you just doing what you have to do. Ini kayak aku pernah mendapati situasi di mana seorang pegawai minta naik gaji dan dia sudah mendapatkan UMR, upah minimum, dan dia melakukan pekerjaan minimum. Ditanya sama bosnya, mau ngelakuin ekstra enggak? Enggak, kan itu bukan bagianku. That's why kamu dapat upah minimum. Sama halnya tukang paket ngantar paket, tukang parkir markirin. Apa yang harus di self reward dari tindakan tersebut? Tapi bisa nggak sih kira-kira tukang parkir punya self reward tuh? Pasti ada kan, pencapaian, bahkan mungkin kita aja nggak tahu ya. Mungkin buat tukang parkir tuh pasti ada pencapaian. Mungkin ginilah, yang dilihatnya bukan menata dari motornya. Tapi let's say di hari biasa aku bisa dapat cuman 100. Kebetulan dia ngejagain parkir di tempat yang waktu itu sedang ada event dan sampai 250. Which is itu 2,5 kali ya. Self rewardnya dia mungkin yang biasanya makan di angkringan atau di warteg, ya sekali tempo makan di nasi padang yang agak enak deh. Ya karena ototnya juga butuh nutrisi biar besok bisa ngangkat lagi. Itu self reward yang kita berdua lihat sebagai tepat guna ya. Needed. In case you still cannot imagine saat tukang parkir to self reward, right? Itu menurutmu sudah cukup parah ya? Kita samain persepsi di sana dulu. The nextnya adalah for now, a lot of many people yang cuman rebahan menjadi pahlawan, tapi dia mau menjadi, dia always self reward for whatever reason. Jadi aku perjelas nih, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak kerja. Dia nggak mencapai apa-apa. Nggak ada pencapaian dong. Tapi dia self reward. Dia beli gitu, kayak order atau of course. Dalam bentuk apapun ya. Even kita nggak lihat itu cheap or expensive ya. Kita belum masuk ke situ ya. Kita cuman ngelihatnya esensi self reward untuk diri kita yang tiduran, rebahan dan menikmati hidup. Terus di self reward dasmu. Gak gitu, konsep self reward tuh gak gitu. Capai dulu sesuatu yang udah kamu set, work hard for it, that's why you self reward it. Because it really matters for you. Tapi itu sesuatu yang udah di set dulu, bukan tiba-tiba gitu loh. Itu menurutku bukan sesuatu yang impulsif. Yes, 1 atau 2 mungkin ada yang kita tidak bisa plan, ternyata se-amaze itu kita bahkan dengan hasilnya. Contoh yang tukang parkir itu mungkin dia tidak pernah punya plan, tapi tiba-tiba 250 motor atau motor lah yang dia pindah-pindah, and then dia ngerasa, aku hari ini capek banget, I'm doing way better than usual. Jadi 2,5 kali lipat itu faktor pengali yang besar. Ya gak apa-apa, aku makan yang lebih bergizi dulu hari ini. For me that makes sense. Karena itu benar-benar sesuatu yang beyond normal kan. Sesuatu yang pencapaian lah. Tapi kalau ya balik lagi, kalau cuma nganter paket dan berhasil nganter paket, ya pencapaian apa? Apalagi cuma rebahan, ya pencapaian apa? Jadi konsep self rewardnya yang salah kok. Ngantar paket mungkin aku setuju pada saat angka-angka kembar itu akan menjadi self reward untuk dia. Tapi kalau pada saat lu rebahan doang, hidup masih nonton film Korea, iya kan? Let's still just open your phone and look at TikTok, Instagram, and you said, oh my god, that's so cute, I must buy it for my self reward. Fuck you. For being alive di self reward. Waduh, terlalu banyak orang hidup di dunia ini, nggak ada yang spesial.
Maksudnya hidup tuh bukan alasan untuk self reward sih. Just saying. Masa orang bernafas di self reward? Iya. Ya kan gitu kan. Kurang lebihnya kan gitu kan. Ya, semua bisa bernafas nggak sih? Tapi cukup setuju nggak kalau sekarang buat belanja e-commerce it's addict? Ya salah satu. Ini nggak cuma addict. Ini nggak cuma addiction dari orangnya, tapi juga dari platformnya. Pembuatan angka kembar ini kan for a reason. Iya. This happen with a reason gitu loh, bahwa kita di normalisasi saat angka kembar go crazy. Kita sedang di normalisasi ini. When US have a Black Friday, in Indonesia we have a same day. Yeah. Cuman sampai di sana dan kita bisa habis gila-gilaan. That's why itu salah satunya perusahaan lakban. Oh, ya. Sahamnya tuh jangan kita bahas dulu profit ya. Kita bahas sahamnya. Itu terbang karena semua orang ngerasa bahwa gila, kalau paket naik 1000% kan nggak diketali. Iya kan? Pasti harus lakban. Lakban dong. Gokil. Ya bener. That's a really really good way to put it, bahwa memang di balik ini semua ya memang pasti ada yang cuan ya. Tapi pasti dong, pasti. Tapi kita pada awalnya nggak mampu melihat lakban dulu ya. Iya. Kita mikirnya tuh e-commerce-nya dulu. E-commerce-nya dulu. Sampai in case-nya banyak juga yang orang baru memulai usaha tajir dalam hitungan bulan. Yes. Banyak banget itu. Gara-gara online platform. Online platform and maybe the TikTok. Ya, setuju banget. Tapi kalau kembali ke dalam konsep self reward itu sendiri, kita berdua yang cukup kritikal dengan konsep self reward tuh ngelakuin self reward nggak? Aku sendiri, aku jujur, aku ngelakuin loh. Kalau Koko gimana? Gini, self reward aku tidak terlalu melakukan. Okay. I'm buying or not? Yes, I'm buying. Tapi tidak mengatasnamakan itu self reward ya? No. Beli ya beli aja. Ya, beli butuh nggak? Butuh nggak? Oke. Kayak hal yang paling simpel. Let's say kayak ini, yang mungkin pendengar nggak tahu. Ini yang bisa tahu masalah ini cuman kita. Yes. Konektor ini bermasalah. Betul. Kadang-kadang yang masuk ke headphone-nya kita itu bisa hilang suaranya. Oke. Beberapa kali. Yang aku lakukan adalah kemarin persis, makanya aku nggak tolong si Mai. Oke. Tolong bantuin aku beliin ini 4 dong. Oke. Use your coupon. Oke. Toh dia juga nggak kepake kan? Oke. Itu yang menurutku itu butuh nggak? Ya butuh nggak butuh. Oke. But gonna be much better when we have increase productivity. Ya. Masalah itu dipakai sekarang dulu atau mungkin even 1 or 2 weeks again. Doesn't matter. Oke. Tapi itu konsep yang ya aku juga pasti setuju. Karena kita beli, karena kita butuh. Tapi aku tetap penasaran. Kok tuh lakuin self reward gak? Ngasih hadiah ke diri sendiri? Mungkin ya. Iya. Sorry. Aku bakal bisa koreksi. Iya. Oke. Mungkin hal-hal yang simpel itu. Tapi itu bukan menjadi hal yang utama. Let's say kayak korek ini. Oke. Korek ini, aku waktu itu kenapa beli ini karena korekku rusak. Itu yang pertama. Terus habis itu, we can use the normally. Korek Indomaret lah. Korek Cricut lah, Tokai lah, segala macam. Tapi permasalahannya yang bikin aku jengkel kalau kayak gitu pasti hilang. True. Ke tongkrongan langsung ke burjo, tongkrongan langsung raib itu. Itu mungkin kita baru pakai 1, 2, 3 kali hilang. That's why aku nggak tahu ini termasuk reward apa enggak. Karena menurutku aku tidak pernah beli apapun untuk diriku ya. Oke. Jadi even aku sekalian beli, mungkin aku beli yang better sekalian. Oke. Kalau aku masih ngelihat itu, itu memang memberi sesuatu pada diri sendiri, tapi aku masih melihat necessity, kebutuhan. Nah, ini aku open dari sisiku. Kalau dari sisiku, aku terakhir kali nge-self reward diriku itu adalah tetap aku akan ada itu barang, bukan yang barang bener-bener gak ada gunanya. That one is first. Kedua, aku udah set goal dulu.
in my daily routine, aku punya kegiatan. Di mana di kegiatan tersebut ada milestone yang sudah kutentukan. Oke. Aku menentukan bahwa aku pengen menyentuh nomor ini dan cuan segini persen. Number ya. Number. Oke. Calculated goal. Ketika dia sudah menyentuh itu, aku sudah tahu profit yang kudapat itu berapa. Dalam kasus ini aku kan memang bukan pekerja kantoran, jadi nggak ada gajinya. Yeah. Tapi dari number itu udah aku bagi nih, sekian persen buat ini, sekian persen buat ini, sampai di titik aku punya persenan untuk self reward. Aku punya persenannya. Tapi yang kalian harus tahu, itu self reward tidak langsung aku belanjakan gitu aja. Pokoknya bulan September, ya berarti aku masih punya jatah self reward bulan September nih. Ya aku ngapain ya pakai duit ini? Enggak gitu konsepnya. Ya aku biarin aja kalau let's say 10%, aku tabung sampai itu hit dan aku pakai. Oke, berarti self reward yang kamu masuk di sini bisa termasuk kayak bukan kredit, nabung. Bisa, ya pertama ketabung dulu karena namanya goal. Aku ngerasa goal itu kalau se-achievable-nya kayak itu bukan goal sih. Can we talk about your bukan dream lah ya, cuman salah satu goalmu about the sneaker? Sneaker, ya bisa lah. Bisa lah. Okay. Itu boleh aku sebut apanya? Boleh. Oke. Gini, aku tahu kamu lah. Oke. Kamu sedang mencari, kalau memang yang ada silahkan ditawarkan sekalian. Boleh ya kan? sekalian. Malah sekalian gampang kan? Ya betul. You looking for Air Jordan Dior? Ya betul. Ya betul. Dior, kalau yang kuping Kemfung, Dior, D-I-O-R. sorry guys. Mulutmu memang bangsa. Oke. You looking for the Air Jordan Dior? Yeah. Ya. Oke, di sana. Sorry, a lot of people termasuk aku lah. Aku nggak tahu deh berapa duit sih itu. Ya, aku nyarinya ya jujur aja itu harga asli waktu rilis sama harga sekarang udah beda. Ya pasti. Yang kita dengar ada artis ibu kota yang beli di 2XXX. Ya, aku kan bukan artis ibu kota. Almost 300 lah ya. Ya, aku kan juga bukan artis ibu Budi juga. Jadi ya aku harapannya dapat yang orang yang udah BU maybe or bosen atau ya emang cuman hop in hop off aja, yang penting pernah foto sekali. Nah, orang kayak gitulah yang aku coba mangsa buat ya udah sini gua talangin. Oke. Berarti seenggak-enggaknya you look okay. You know that's expensive. Yes. Tapi you won't get with the reasonable number, yes. Best value lah. Best value lah. Oke lah. Selisih dikit, tipis-tipis. Ini barang kayak gini nggak ada lagi, ya udah ambil lah ya. Ya kayak gitulah. Oke, case berikutnya. Apa yang akan kamu lakukan with your Air Jordan Dior? Ini pertanyaan aneh banget. Ya dipakai. What the hell? You wanna use it? Ya Guys, ada yang pernah nggak makan spaghetti ditonton? Pesan spaghetti terus ditonton? Ada nggak yang punya lemari isi tas cuman diliatin? Ya ada, bener. Tapi kan itu nggak masuk akal buat aku. Gini, aku tuh punya konsep bahwa first itu udah ku kategoriin ke self rewardku ya. Iya. I know you can buy for now. No, tapi gini, itu kan self reward dulu ya satu. Berarti harus ada goal yang di achieve dong. Iya. Aku harus work hard buat achieve goal itu. Setelah aku work hard, aku achieve, aku beli dengan uang self reward yang udah aku siapin. I'm happy with first goalku yang berhasil, second self rewardku yang aku idamkan juga. Terus nggak dipakai? Dia main ditaruh di dalam box, dielus-elus. Oh ya ampun, Air Jordanku tersayang. Elus. No, I cannot do that.
aku nyalain gak orang yang bisa kayak gitu, yang kolektor? No, aku gak salahin. That's your hobby. Maybe kamu cuma ngerasa punya bondingnya atau apapun, sama kayak action figure. Ya mau diapain kan? Itu di situ untuk dilihat. Tapi untuk kamu memilih untuk memakai. Iya, dipakai aja. Itu sepatu, kalau aku tuh gitu. Sepatu udah dibeli mahal, capek, pakai perjuangan, pakai usaha, pakai goal, terus nggak dipakai, ya itu kalau sampai terjadi ke aku jengkel. Orang juga pakai, but you can use that for daily use. Daily. With your motorcycle. Menurutku ya, aku nyamannya gitu. When it still rain, you still enggak, use. Beda. Kalau hujan memang aku benci hujan. Jadi kalau hujan aku ya sudah tahu diri lah. Sepatu tuh lawannya hujan. Ya. Tapi kalau masih kelihatan normal, ya memang dipakai kok. Oh iya. Oh, god damn it. How many percent for self reward for you? The portion ya 10% dari whatever. Enggak deh. Udah ku kecilin ke 8,5%. Oke, tak anggap dulu 10% lah ya. Oke. Anggap 10% when Dior itu di price maybe 2 lah ya. Kita ngomongnya di angka 200. It means you must be rich around 2 billion. Tapi nggak harus dalam 1 bulan dong. Iya. Ya betul kan, maksud aku gitu. Iya. It means kan kayak gitu. Kurang lebih. Baru uang yang let's say di September ini lu ada 8,5%, lu let's say minimal 8 juta deh ibarat. Kalau 8 juta itu ya lu tabung dulu kan. Iya betul. Sampai ntar lu poinnya udah my goal in 2 billion. My self reward in number you can buy. Tanpa berpikir panjang lu akan cari dan langsung di cash. Aku ngerasa itu porsi yang sangat tepat. Kamu tetap menghargai dirimu, kamu tetap menjalani goalmu. Jadi benar-benar goal sama self rewardnya sebagai semangat ngejalaninnya. Iya. Walaupun memang tanpa self reward pun kamu harus sudah semangat. I got your point. Ya, extra motivation. Permasalahan yang ada terjadi itu biasanya orang-orang nggak ada duit, nggak hitung portioning, all in to buy self reward. Mungkin itu kenapa ya kok ya? Mungkin banyak orang yang dalam tanda kutip juga ya. Ya langsung dibilang aja ya. Mungkin itu kenapa banyak orang miskin bakal tetap miskin deh kok. Karena mereka tidak mampu menunda kesenangan dan mereka do it right now. Mereka nggak mampu gitu loh, butuh nunda kebahagiaan for greater good. Mungkin buat sekarang, mungkin buat aku di yang sekarang, kalau aku paksa beli, aku mampu. Tapi itu akan mengorbankan banyak hal yang justru akan memperlambatku menuju goalku. Di situ aku nggak mampu. Oh God, please help to shut fuck up his mouth. Ya, aku nggak mampu. Dapetin dulu goalmu, baru gunain yang sudah kamu porsikan. Banyak orang yang dalam aku sebut tadi itu, ya orang miskin bakal tetap miskin. Di situ mereka belum saatnya ngebeli motor, nyicil motor. Gaji 5 juta di bank, nyicil Avanza. Piye? Okay, enough for now. I'm scared a lot of SCW gonna be hit us. For the next, kita bakal bahas orang miskin bakal tetap miskin. Ya. Oh God, you make me a problem. Okay, see you everybody. Semoga cukup puas dan kupingnya nggak panas ya kan dengerin omongannya Arudo ini. Waduh. Si brengsek ini. Oke, gitu dulu ya mungkin ya bro. Oke. See ya. Bye. See you. Thank you.